beberapa kali pertemuan di Keuskupan dengan Kris Rama. Dari secara singkat tentang status tanah itu, kita sudah PT Kris Rama itu sudah mendapat sertifikat HG kira-kira 30 tahun itu. Singkatnya dibagi dalam 10 sertifikat. Ya, ada 10 dibagi-bagi, ada 10. Dan kita di Pati Ahu itu dibagi dalam 3 sertifikat. Ujungnya di Nanggahale. Sebagai informasi bahwa pengurusan sertifikat pendapat ini menurut Pak Anton dan mereka itu makan biaya yang cukup mahal itu. Awalnya kira-kira 1,5 M, kemudian dengan bantuan Pemda Sika itu turun menjadi sekitar 750 juta. Di Pati Ahu dibagi dalam 3 bidang. Dari arah barat, Weterang itu setelah tikungan jembatan Ngapung Diri itu, sebelah kiri jalan raya memberi Jalan Tuka sampai pantai ke bawah, dia sampai dengan jembatan atau itu kali yang jembatan di Kapang Bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sambung dari situ ke arah pantai bagian kiri jalan sampai di deker atau kali jembatan yang dekat itu awal itu. Kemudian yang ketiga itu dari cabang runut kali itu bagian kanan jalan yang kita tempati sekarang sampai di hutan jati di itu awal. Kira-kira itu jadi saya lihat di Google Map itu kalau ada sama saudara yang tertarik mau tahu kira-kira yang ditandai itu ini 1 yang dijelaskan tadi, 2 dengan 3 itu yang kita sekarang kita aneh. Yang kedua ini adalah lapangan bola kaki dan sebagainya. Ini hanya penjelasan singkat mengenai status tanah. Kalau ada sama saudara yang tahu lebih banyak nanti boleh ditanyakan. Mengenai eksekusi tanah kita di Pati Ahu sebenarnya kurang ada masalah, kurang ada persoalan. Yang banyak persoalan masih ribut itu di Nanggahale. Eksekusi tahap pertama itu dengan pemasangan pelan dan semuanya sudah berjalan, dan tahap kedua yang direncanakan beberapa kali sudah ditunda 2 kali. Katanya sekarang setelah pilkada, dan itu karena pelibatan juga banyak aparat dan juga makan biaya yang banyak. Waktu kami pertemuan dengan Pak Ekonom dengan Kris Rama, Pak Uskup, diperkirakan biaya untuk itu kira-kira 175 juta. Dan tiap kali eksekusi atau ada kegiatan di sana itu selalu ada biaya dan cukup besar. Itu informasi singkat. Yang kedua tentang kemungkinan pengembangan lahan Pati Ahu ini. Dari kami tim ini memang keterbatasan waktu dan belum pernah bertemu. Kami baru bertemu, terus terang ini baru bertemu kemarin. Dan yang ada itu Pak Kanis dengan Pak Anton, yang lain hanya beri anjuran saja karena tidak hadir. Jadi kemungkinan pengembangan lahan yang kami rencanakan, paling penting itu pertama itu kita menyesuaikan dengan rencana dari PT Kris Rama itu dari Keuskupan yang berkaitan dengan core business itu kelapa. Menurut rencana mereka itu akan diserahkan pengelolaannya kepada investor atau pengusaha yang lebih terampil atau lebih tahu tentang itu, mulai dari pengembangan sampai pengelolaan. Jadi ini mereka sementara koordinasi, dan kita juga menunggu perkembangan atau tindak lanjut dari itu. Sampai sekarang juga belum jelas. Kalau mungkin ada perkembangan yang baru nanti Pak Anton bisa jelaskan. Itu kita sambil menunggu itu, dan kita rencanakan beberapa usaha di unit kita di Pati Ahu. Jadi yang mungkin untuk saat ini yang bisa kita buat dalam pembicaraan kami kemarin, yang pertama itu menurut Pak Anton itu yang perlu dibuat itu pembenahan manajemen untuk tentang keberadaan di bawah CV sementara yang utama, kemudian juga penataan struktur dan pembagian personal atau kerja. Itu yang pertama, posisinya seperti apa, ini hanya rancangan saja. Kemudian yang kedua itu yang mungkin kita laksanakan atau lanjutkan itu adalah meningkatkan
atau mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dan ayam potong. Ini selain itu juga mengembangkan usaha peternakan babi dan sapi. Ini semua yang sudah ada. Bagaimana kita tingkatkan, dan ini sangat berkaitan dengan pakan. Kalau kita mau tingkatkan bagaimana atau mengembangkan ketergantungan kita kepada pakan yang dibawa dan dibeli dari luar. Jadi salah satu rencana juga itu upaya produksi pakan lokal atau pakan mandiri khususnya untuk ayam tadi. Mungkin dalam bayangan itu mengirim orang untuk membuat pelatihan, itu salah satunya. Kemudian yang lainnya itu seperti yang dibuat pengembangan tanaman tumpang sari itu, jagung itu khusus untuk pakan ternak tadi, pakan ayam. Pengembangannya selama ini kita buat di atas, bisa jadi kita buat juga di bawah jalan, bisa kita buka. Kemudian penanaman juga palawija, dimaksud kacang hijau dengan sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk mendukung kesediaan pakan tadi, kami sempat berbicara tentang pengelolaan lahan pagong untuk mendukung ketersediaan pakan. Artinya itu kita tanam jagung atau juga lahan di Suba atau di mana itu, atau menjajaki kemungkinan pembelian lahan di Pantura. Itu katanya rencana lama, tapi kemungkinannya bagaimana ini baru rancangan. Yang berikut itu penghijauan. Kita usahakan menanam pohon-pohon yang bernilai ekonomis. Jadi kalau ada rencana dari IFTK atau dari seminari mahasiswa praktek untuk membuat hijauan, mungkin dibicarakan dengan kami pohon-pohon mana yang perlu kita tanam dan di bagian mana. Saya sendiri sudah pernah dengan Bruder Aldo sudah keliling periksa batas-batas lahan yang dianggap itu masuk untuk kita kelola. Yang sementara ini dibuat itu pengadaan traktor roda 4. Ini itu hari ada koordinasi dari Pak Oto atau beberapa pihak dengan Pak Amsi atau siapa, dan mereka menugaskan saya untuk menanggapi itu. Kami tanggapi dengan membuat proposal atas nama kelompok tani Caritas Patiahu, karena awalnya atas nama seminari atau apa semua saya ke Dinas Pertanian itu ditolak. Kemudian mereka bilang, saya ngomong dengan mereka yang tim ahlinya Pak Ansi itu juga, mereka bilang sebaiknya biasanya atas nama kelompok tani, dan kita punya kelompok tani Caritas Patiahu ini para karyawan kita sendiri yang anggotanya. Karena itu kita butuh keterangan rekomendasi dari tingkat desa, itu kami dapat pandai ke kepala desa Runut. Kemudian tingkat kecamatan itu PPL, itu orang yang pendamping pertanian di kecamatan itu. Kemudian baru ke Dinas Pertanian di kabupaten. Ini sementara kita berdoa, berharap bahwa dalam minggu-minggu ini bisa dengan realisasinya. Kalau baik sebelum pilkada berarti 2-3 hari lagi. Itu berhubungan dengan lahan. Kemudian hal lain itu kemungkinan pengembangan atau peluang pastoral, peluang untuk misi. Jadi itu yang paling aktual, yang bisa atau paling mungkin yang bisa kita buat. Itu yang pertama itu pendirian sebuah gereja atau kapel, juga merenovasi rumah tinggal atau biara. Katanya dengan pendirian kapel atau gereja pertama, paling tidak kepada kita dihibahkan lahan sekitar beberapa hektar itu menjadi milik kita, seperti di Nanghale sekarang. Yang kedua, perbaikan atau pendirian asrama untuk program praktek anak-anak sekolah. Itu yang selama ini praktek, menurut anjuran beberapa sama saudara itu bahwa itu harus ditingkatkan juga programnya, bukan bangunan fisiknya saja, tetapi program pendampingan itu yang bisa disesuaikan dengan bidang anak didik dan dengan tenaga ahli di satu sisi,
Dan di sisi lain itu ada program bimbingan rohani, misalnya di akhir pekan bekerja sama dengan tim pastoral kaum muda Lidaro yang akan presentasikan program mereka. Secara garis besar ini saja, karena saya mengakui bahwa semua hal ini yang dikuasai itu dalam hal-hal pengembangan tadi itu lebih banyak dari sumber informasinya dari Pak Akso, dari ekonom, dari Brother Aldo. Jadi mungkin Pak Anton ada hal yang mau ditambahkan, kalau dijelaskan secara singkat saja. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan. Kalau tidak, kita tunggu dari pertanyaan. Saya kembali pikir tentang masa depan dari MBU itu. Sekarang kan itu hakim itu kan ada di bawah PT Krisrama. Lalu struktur PT Krisrama itu kita tidak punya peran yang besar dalam kecuali dari segi biaya, dari struktur tidak, dari pengambil kebijakan juga tidak. Nah, dulu kami sempat untuk menangkan itu supaya kita bisa saja. Jadi mereka sendiri, kita juga membentuk PT sendiri atau apa. Ditanggapi rencananya strategi kita kan ya sekitar 4-5 tahun setelah mendapat apa itu mendapat sertifikat MBU itu baru bisa berpikir tentang itu. Tapi tidak salah juga kalau kita memikirkan mulai sekarang bagaimana dengan ini. Karena untuk sementara HGU juga tidak akan juga memberi kita keamanan untuk selanjutnya. Pasti akan selalu ada apa. Nah, kita ingat sejarahnya dari 1.500 hektar kemudian hilang sampai yang terakhir tahun 2011 itu hanya 870-an. Nah, sekarang itu sudah tinggal 300 lebih. Dan semuanya sudah dikembalikan ke negara atau masyarakat ambil. Nah, bukan tidak mungkin itu yang ada sekarang juga akan pelan-pelan dilepaskan. Nah, kita mengantisipasi itu, pergerakan Indonesia kan pasti akan mengarah ke sana. Sehingga kita juga harus, kalau mau kita bertahan di sana, apa yang perlu kita siapkan ya sekarang ini, bukan tunggu kemudian juga ada masalah. Artinya saya hanya beri informasi. Masih hubungan dengan ini, Pak Serba, silakan ya. Oke, terima kasih. Tentang proses yang paling dilupakan oleh kita sendiri, bagaimana dan juga masuk level yang kita tulis. Sebaiknya kita juga mengundang susunan PR untuk Mereka ikut dalam webinar atau bagaimana? Konkretnya mereka menulis. Bagaimana tim publikasi bisa semakin banyak kita. Silakan atas sambilan ini moderator menanggapi supaya mereka yang langsung berada di bawah kebapatan dua Menulis, ya, tidak bagus orang menulis dengan kita. Tapi menulis kesan boleh dalam elaborasi tulisan itu boleh. Tapi saya melihat ini kerjasama yang baik antara serikat seumur 10 tahun juga bisa dari ini CIR, yang mungkin selama ini tidak juga kita kerjasama yang sama. Nanti waktu di webinar baru kerjasamanya bisa mereka ada dan macam-macam. Tapi sebagai tulisan itu kita atur sendiri. Sedangkan dalam webinar kita juga diundang untuk berbicara, sehingga tidak nanti koordinasinya menjadi lebih luas. Kita tetap kendalikan yang ini, kita atur yang skop bisa kita, tapi melihat terlihat lebih.